Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita ucapkan salawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita selaku umatnya selalu taat pada ajarannya. Dalam acara ini, calon penggerak akan menyampaikan pemaparan berkaitan dengan pengibasan selama pendidikan guru penggerak, yaitu pengibasan tentang diseminasi budaya positif. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan nanti oleh calon guru penggerak Bapak Dasyep Sutisna SPD. Susunan acara yang akan kita laksanakan pada kegiatan ini, yang pertama yaitu pembukaan oleh saya sendiri berkaitan dengan diseminasi budaya positif, dan selanjutnya menyanyikan lagu nasional. Terus yang ketiga yaitu pembukaan dari sambutan dari kepala sekolah atau yang diwakili oleh Bapak Rahman Sadeli MPD, dan yang keempat yaitu kegiatan inti yaitu pemaparan tentang budaya positif. Nah, untuk kegiatan hari ini yang pertama yaitu akan menyanyikan lagu nasional yang akan dipandu oleh Ibu Sanda. Kami persilakan. Semuanya mohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan untuk duduk kembali. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah yang diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah, yaitu Bapak Rahman Sadeli MPD. Saya persilakan untuk memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak calon guru penggerak Bapak Dasyep Sutisna SPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Cidaun, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini hadir di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan lokakarya diseminasi budaya positif atau pengibasan pendidikan guru penggerak, diseminasi budaya hidup sehat, budaya positif yang dilaksanakan oleh Bapak Dasyep Sutisna sebagai calon guru penggerak. Alhamdulillah
Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Sholawat serta salam mari kita limpah curahkan ke baginda alam Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang berkumpul di ruang ini insya Allah diakui menjadi umatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa sekolah kita alhamdulillah Bapak gurunya kurang lebih ada 3 orang yang mengikuti kegiatan program CGP atau pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah, mungkin kalau dipersamakan dengan sekolah-sekolah lain, alhamdulillah sekolah kita SMP 2 Cidaun paling banyak ya, ada 3 orang. Kemudian untuk angkatan 11 ya, angkatan 9. Nah, untuk angkatan 11 juga, angkatan 10 ada kurang lebih ada 2 orang. Ya alhamdulillah secara penilaian untuk bapak-bapak yang ikut program CGP itu alhamdulillah ya, sekolah kita mendapatkan paling banyak. Dan mungkin untuk rekan-rekan guru yang lain ini sebagai motivasi teman-teman kita yang sudah lolos ya, yang sudah lolos, ini menjadi motivasi bagi kita untuk selalu berkembang ya. Jadi kita jangan sampai kita ketinggalan untuk selalu meningkatkan kemampuan keterampilan kita dalam mengikuti program CGP. Nah, tentu saya mewakili Ibu Kepala Sekolah mengucapkan selamat ya kepada rekan-rekan kita yang sudah lolos menjadi calon guru penggerak ya. Tinggal pembebasannya ya. Nah, ini nanti sesuai dengan tema yang dibahas nanti. Nah, ini budaya positif ini harus selalu ditularkan ya kepada rekan-rekan guru atau kepada anak didik kita. Mungkin nanti lebih jelas lagi akan dibahas oleh pemateri, yaitu Pak Dasep Sutisna SPD, itu tentang budaya positif ya. Jadi budaya positif itu di sekolah kita harus selalu dikembangkan, kemudian selalu ditularkan ya, ditularkan. Bukan hanya penyakit saja yang ditularkan, tapi tentang budaya positif itu apa saja. Itulah mungkin sambutan dari saya. Terakhir kepada teman-teman ya, rekan guru yang belum mengikuti atau daftar menjadi CGP, silakan mengikutinya, dan apa yang menjadi kesulitannya nanti bisa ditanyakan kepada teman-teman kita yang sudah mengikutinya atau sudah lolos ya. Mungkin itu sambutan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wakil Kepala Sekolah Bapak Rahman dari MPD yang telah menyampaikan sambutan kaitan dengan program pendidikan guru penggerak yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Dasep Sutisna SPD. Begitu mengapresiasi ya Kepala Sekolah kepada calon guru penggerak, dan kita selaku guru yang ada di SMP 2 Cidaun harus
harus mengikuti jejak atau teman-teman kita yang telah lolos menjadi calon guru penggerak. Dan insya Allah mungkin kedepannya Bapak Ibu guru akan mengikutinya berkaitan dengan pendidikan program guru penggerak. Sedangkan di sini sudah ada 2 orang yang telah lolos, 2 orang ya, Bapak Asif Anan dan Bapak Abdul Rahman yang telah mengikuti seleksi simulasi mengajar, dan mungkin yang selanjutnya akan mengikuti seleksi wawancara. Oke, baik. Untuk selanjutnya ke bagian inti, yaitu pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Dasep Sutisna SPD, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Waktunya saya persilakan kepada Bapak Dasep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan saya untuk memberikan penjelasan tentang dimensi budaya positif. Tapi sebelumnya Bapak Ibu izinkan saya untuk ke depan dulu, ya. Baiklah Bapak Ibu hebat yang saya hormati, di siang hari ini yang berbahagia saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di ruang aula SMP Negeri Cidaun dalam rangka tentunya pengibasan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Cidaun. Dan sebelumnya Bapak Ibu biar lebih semangat lagi, boleh kita untuk berdiri sejenak, kita ada ice breaking dulu, boleh ya? Ini ada tepuk hebat. Oke, siap semuanya kompak, boleh Bapak Ibu biar semangat kita ini siang hari ini. Tepuk hebat. Oke, terima kasih Bapak Ibu hebat, silakan untuk duduk kembali. Dan untuk selanjutnya perkenalkan, mungkin saya Dasep Sutisna, ini CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Cidaun dan Kabupaten Cianjur. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, untuk selanjutnya ada langsung ke materi saja. Di sini ada latar belakang atau filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntut segala kekuatan yang ada pada anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dan juga pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan murid. Nah, dalam hal ini kita bukan berarti harus menghamba pada murid itu mengikuti segala kemauan murid, bukan, ya. Dalam hal ini kita memberikan kesempatan kepada murid untuk berkreasi dan dalam pendidikan sesuai dengan minat dan bakatnya. Jika tetap yang mengarahkan, tentunya dalam hal-hal yang positif dan tidak keluar dari koridor keyakinan sekolah kita. Nah, selanjutnya kita guru itu ibarat petani yang harus bisa menuntun tumbuh kembangnya benih atau murid hanya dengan merawatnya saja. Nah, kita itu ibarat petani dan sekolah ini adalah ladangnya, dan siswa itu adalah atau murid adalah benihnya. Jadi kita memupuk siswa tersebut nantinya supaya dengan merawatnya supaya anak itu tentunya tumbuh kembang yang baik. Bisa dibantu Bapak untuk memindahkan? Oke, dan yang selanjutnya ini ada pertanyaan pemantik. Nah, apa sih budaya positif itu? Nah, yang kedua, apakah kita sudah melaksanakan budaya positif? Nah, selanjutnya next. Nah, budaya positif ini, budaya positif adalah suatu cara hidup dan pola pikir yang menganut prinsip kebaikan, kejujuran, dan kerjasama yang saling menguntungkan. Budaya ini mendorong orang untuk berpikir dan bertindak secara positif dalam segala hal, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial.
Budaya positif juga mencakup toleransi, saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok yang berbeda. Dengan menerapkan budaya positif, seseorang dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, damai, dan produktif. Nah, budaya positif juga membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperkuat dan mempromosikan budaya positif di dalam diri sendiri, sekolah, masyarakat, dan sekitar kita. Dan budaya positif itu, alhamdulillah sudah kita laksanakan di sekolah kita. Yang pertama, kita sering melaksanakan sholat duha bersama, itu termasuk juga budaya positif. Terus di hari Jumat kita melaksanakan Jumat bersih, itu merupakan budaya positif juga. Terus di hari Kamis kita melaksanakan senam pagi, itu budaya positif. Yang pertama, sholat duha bersama itu adalah menumbuhkan budaya positif, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kalau yang Jumsi itu budaya positifnya kita menjaga lingkungan sekolah kita agar bersih, sehat, dan tentunya itu supaya diibaskan oleh siswa-siswa, tentunya dilaksanakan juga di rumah. Dan untuk yang senam itu yaitu budaya positif tentang kesehatan. Ya, baiklah Bapak Ibu guru hebat. Selanjutnya kita itu mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini salah satu pertanyaan pemantik juga. Bimo seorang anak TK B selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolah yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Bimo. Nah, identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti ini, menurut Bapak Ibu nih ya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, ini ada jawabannya: kebebasan, kesenangan, cinta kasih sayang, dan puasa. Menurut Bapak Ibu masuknya di mana? Dari pertanyaan aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Cinta dan kasih sayang. Oke. Bapak Ibu jawabannya bagus, tapi kurang tepat. Nah, yang lebih tepatnya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Itu adalah 5 dasar kebutuhan yang masuknya di kesenangan. Nah, Ibu, oke, paham ya sampai sini? Oke, pertanyaan yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ini masuknya kemana? Cinta dan kasih sayang. Betul. Boleh tepuk tangan untuk ibu hebat. Yes. Oke, untuk selanjutnya next. Ini masih ada pertanyaan lagi. Iya. Bimo sama ya tadi. Ini langsung ke pertanyaannya. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ini masuknya kemana? Betul sekali. Ini sudah pada tahu nih. Wah, ini masuknya di kebebasan. Kalau yang kedua, ini nih, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Ini masuknya di betul sekali. Oke, boleh tepuk tangan lagi untuk ibu hebat. Ini udah pada keren-keren nih, sudah harus ikut CGP nih angkatan selanjutnya nih. Nah, baiklah Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Iya, ada lagi kasih sayang dan rasa cinta kasih, ada rasa diterima. Itu menurut bahasa Inggris itu adalah love and belonging. Nah, betul. Saya bahasa Inggrisnya kurang Pak. Ya. Yang selanjutnya ada kebebasan, itu freedom. Dan selanjutnya ada kesenangan atau fun. Nah, dan ada yang penguasaan atau power. Nah, kita seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan,
hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, mungkin banyak murid yang melanggar peraturan itu. Kita lihat dulu ada 5 kebutuhan dasarnya mungkin tidak terpenuhi. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah untuk kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, yang keempat ada kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, yang kelima adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nah, itu adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Sama seperti kita juga mungkin Bapak Ibu guru, kadang kita ke sekolah nih samurawut rek ngajar asal liur gitu ya. Itu mungkin ada 5 dasar kebutuhan kita yang tidak terpenuhi. Ya, contohnya mungkin kalau suami kita atau anak kita sakit di rumah, kadang kita ke sekolah tidak bisa memberikan pelajaran yang terhadap anak, berarti kita ada kebutuhan yang kurang dipenuhi. Nah, yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini atau survival adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan yang akan perasaan aman. Ya, seperti yang tadi kita bahas Bapak Ibu. Jadi kadang siswa itu melanggar peraturan ini karena kurangnya yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Mungkin di rumahnya tidak makan dulu atau sarapan dulu, itu menjadi permasalahan untuk kita. Yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Beberapa kebutuhan psikologis yang penting bagi manusia adalah kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kasih sayang serta merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Hal ini meliputi keinginan untuk terhubung dengan orang lain seperti keluarga, teman, pasangan hidup ataupun teman kerja. Dalam hal ini mungkin kebutuhan kasih sayang ini ingin rasa diterima. Kadang kita di sini berkelompok ingin rasa diterima untuk kita berada di lingkungan dewan-dewan guru, mungkin lingkungan pengajar, kita membutuhkan rasa kasih sayang ini. Yang selanjutnya penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai prestasi, kompetensi, pengakuan, penghargaan, dan memiliki harga diri yang tinggi. Ini termasuk self-esteem atau keinginan untuk meninggalkan pengaruh, serta keinginan untuk dianggap berharga dan dihormati. Anak yang memiliki kebutuhan ini cenderung ingin menjadi pemimpin, observatif, perfeksionis, dan rapi dalam tindakan mereka. Ya. Dan yang selanjutnya ada kebebasan. 5 dasar kebutuhan manusia itu ada kebebasan. Yang keempat atau kebutuhan akan pilihan. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan yang kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu berpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Itu yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah, bayangkan hidup kita tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Nah, Glasser menghubungkan kebutuhan yang kesenangan dengan belajar. Ini semua hewan dengan tingkatan intelijensi tinggi, mohon maaf, seperti anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Kalau manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Mereka bisa juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi mereka. Suka bermain dalam, suka mengoleksi barang, dan suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Berarti kesenangan sama seperti kita dalam hal maupun di kelas, kita memberikan kesenangan dulu, memberikan rasa senang terhadap anak. Setelah tadi
tadi kita mau mengetahui 5 dasar kebutuhan manusia. Ini ada Dinda, seorang anak kelas 7 SMP. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan enggak seru jadinya. Nah, menurut Bapak Ibu, ini kebutuhan apa dari 5 dasar kebutuhan manusia? Menurut Pak Asman, kebebasan. Penguasaan menurut Pak Asep Abdurrahman, Pak Diki kesenangan. Nah, oke. Jawaban yang paling tepat itu adalah jawaban dari Pak Diki, benar. Membutuhkan, boleh tepuk tangan ke Pak Diki. Jadi di sini si Dinda itu membutuhkan 5 dasar kebutuhan manusianya, itu kebutuhan kesenangan. Karena dia suka bernyanyi di kelas, itu membutuhkan kesenangan. Baik, pertanyaan kedua Bapak Ibu. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, ini membutuhkan apa nih? 5 dasar kebutuhan manusianya. Betul, benar Pak B. Membutuhkan cinta dan kasih sayang. Oke, terima kasih pada pintar-pintar baca Mendagri. Berarti sudah masuk tadi 5 dasar kebutuhan manusianya, sudah teman-teman atau rekan-rekan guru hebat sudah tahu. Nah, dari pertanyaan ini Bapak-bapak bisa baca, oke. Dan selanjutnya di sini ada kembali pertanyaan. Aku merasa bangga dan keren. Nah, ini masuknya di mana? Di penguasaan, benar. Aduh, tepuk tangan boleh, Pak Diki. Yang selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Cinta dan kasih sayang Pak Abdurrahman. Nah, baiklah Bapak Ibu, jawaban yang paling tepat, aku senang bila pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Ini masuknya di kebebasan. Nah, jadi anak itu membutuhkan kebebasan. Sudah paham 5 dasar kebutuhan manusia nih. Yang selanjutnya Bapak, mohon di next. Nah, di sini kita mempunyai 5 posisi kontrol. Diane Gosen dalam bukunya Institution Retrosuri School Discipline tahun 1988 ini mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Nah, melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah, pertama, kita sebagai penghukum. 5 posisi kontrol kita, ya, sama seperti kita mengajar kepada murid itu, kita memberikan ada 5 kontrol kita sebagai guru atau sebagai pengajar, sebagai orang tua pun sama, ada 5 kontrol. Yang pertama, kita sebagai penghukum, posisi kontrol kita sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Dan keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang terakhir, kelima, sebagai manajer. Baik, next, itu 5 posisi kontrol kita. Nah, kalau kita di posisi kontrol penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal
Orang-orang yang menjalankan posisi hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara diam. Berarti kita awas kalau tidak mengerjakan pelajaran saya, nanti kamu bla 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 bla. Nah, berarti kita berada di posisi penghukum kepada murid. Yang selanjutnya, ini kita sebagai posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lambat atau lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Contohnya ada siswa yang melanggar, kita kasih atau diberikan perkataan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahukan kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Ya, jadi kalau kita ngomong ke murid atau bicara, kamu tidak kasihan kepada orang tua kamu sudah menyekolahkan ke sini, tapi kamu tidak sekolah atau kamu kabur dari sekolah. Ini itu kita berada di posisi membuat murid merasa bersalah. Yang selanjutnya ada di posisi teman. Kita ada berada di posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, positifnya di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Itu kita lebih dekat dengan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang, dan mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, ini contohnya kalau anak tidak mengerjakan tugas atau anak tidak melaksanakan tugas, tolong bantulah Bapak, nanti Bapak bisa dimarahi oleh kepala sekolah. Ini masuknya di posisi teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Nah, kalau anak selalu kita bantu dengan hal-hal seperti itu, nanti anak suatu waktu kita tidak bantu akan berkata seperti itu, dikira Bapak Ibu adalah teman saya. Nah, mungkin mereka merasa kecewa. Nah, murid merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, itu posisi di kita sebagai teman. Selanjutnya, 5 posisi kontrol kita itu adalah sebagai pemantau. Memantau ini, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bergantung jawaban atau perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, nanti pertanyaannya yang diajukan seorang pemantau adalah ini, peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Di posisi pemantau ini,
akan menggunakan stiker slip catatan daftar cek posisi pemantau sendiri berasal dari teori stimulan respon menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Sama seperti kita mungkin mengontrol anak yang tidak mengikuti kegiatan ini, kita kasih poin-poin catatan-catatan. Yang terakhir ada 5 posisi kontrol kita itu di posisi manajer. Nah, Bapak Ibu, posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjalin murid kita seorang manajer bagi diri sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seseorang manajer akan berkata seperti ini. Nah, Bapak Ibu, diibaratkan kalau ada murid yang membuat kesalahan di sekolah, nah pertanyaan manajer akan seperti ini. Apa yang kita yakini? Ini kembali lagi ke keyakinan kelas. Nanti kita akan diajarkan bagaimana untuk membuat keyakinan kelas. Nah, yang selanjutnya, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, di sini tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukanlah memisahkan murid dari satu kelompoknya, tapi membolehkan murid tersebut pada kelompok dengan lebih baik dan kuat. Dalam hal ini contoh, ada murid tidak mengikuti eskul pramuka karena mungkin ada liburan bersama orang tuanya. Jadi di sini kita tidak langsung menghukum, ini kenapa kamu tidak ikut ini, nanti nih nilainya gini-gini, tidak. Tapi kita menanyakan kembali ke keyakinan kelas mereka. Contohnya, sebetulnya ada dicontoh di video Pak ya, ada di video, cuman mungkin kita jauh untuk membalikannya. Hal di manajer itu, menurut saya, manajer itu adalah hal yang paling baik untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pada murid. Jadi murid ditanya kenapa tidak mengikuti ini, lalu murid juga ditanya keyakinan atau keyakinan itu pelaturan sekolahnya bagaimana. Nah, dia menyimpulkan, memberikan solusinya dia. Kunaon ieu teh sekolah kamari teu ngikuti eskul, oh abdi teh liburan sareng sepuh. Nah, paham tuh keyakinan kelas kamu, sudah yakin belum Pak, ini solusinya bagaimana nih? Oh, saya akan liburan setelah nanti saya minta izin dulu kepada guru eskul. Nah, bagaimana selanjutnya? Saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, itu kita di posisi manajer. Lanjut aja ya. Oke, selanjutnya restitusi. Restitusi itu apa sih? Restitusi adalah proses kolaboratif yang membantu murid memperbaiki kesalahan dengan memulihkan diri mereka dengan karakter yang lebih baik. Restitusi mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan memperlakukan orang lain dengan baik. Tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka capai. Restitusi menguntungkan korban dan orang yang telah melakukan kesalahan dengan memperbaiki kesempatan untuk belajar memiliki perilaku yang berbeda dan di masa depan. Nah, itu restitusi. Menurut dibalikin lagi, menurut Gerson tahun 2004. Yang selanjutnya next. Berikut adalah ciri-ciri
Restitusi yang membedakannya dari program disiplin lainnya adalah yang pertama, restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam restitusi, guru tidak mengerahkan murid yang berbuat kesalahan untuk menebus kesalahan dengan membayar uang atau memperbaiki kerugian. Hal ini tidak membuat seorang menjadi lebih kuat. Maksud seorang di sini murid, ya, tidak lebih kuat. Proses pemulihan akan terjadi jika murid yang berbuat salah memiliki keinginan untuk menunjukkan rasa penyesalan dan dalam belajar menjadi lebih baik. Fokusnya tidak hanya pada mengurangi kerugian dan korban, tapi juga bagaimana menjadi orang yang lebih baik dan melakukan kebaikan kepada orang lain. Nah, itu untuk yang pertama, bedanya restitusi, perbedaannya dengan disiplin lainnya. Yang selanjutnya, kedua, restitusi ini bukan untuk menembus kesalahan atau kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi membantu memperbaiki hubungan dengan memperkuat serta membantu murid untuk menjadi orang yang jujur, mempertimbangkan dampak tindakan mereka pada orang lain. Proses refleksi dan pemulihan dalam restitusi menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk mengevaluasi diri dan memikirkan cara menebus kesalahan pada korban. Yang selanjutnya, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Memaksa murid untuk melakukan restitusi bukanlah tindakan yang seharusnya dilakukan oleh guru. Hal ini dapat memicu ketidaknyamanan dan membuat murid merasa terpaksa untuk melakukan restitusi. Oleh karena itu, guru sebaiknya menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan memperbaiki kesalahan mereka. Dengan memberikan tawaran dan memahami bahwa manusia pasti melakukan kesalahan, guru dapat membantu murid memperbaiki kesalahan mereka tanpa memaksa. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi, guru dapat memandu pemulihan diri siswa dengan menanyakan tentang ketidakselarasan antara tindakan mereka yang salah dengan keyakinan mereka tentang orang yang ingin mereka jadi. Ini jadi guru bisa bertanya pada mereka. Nah, restitusi yang keempat, ini pertanyaan-pertanyaan oleh guru terhadap siswa atau murid. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu? Ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan kepada murid. Yang selanjutnya, mungkin Bapak Ibu bisa dibaca, ya. Apakah kamu memegang nilai ini? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan di restitusi. Jadi restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Oke, yang selanjutnya, next, kita tidak ingin menciptakan rasa bersalah pada diri anak dengan bertanya seperti itu. Kalau guru terlihat merasa bersalah di wajah murid, maka guru harus cepat-cepatlah mengatakan tidak apa-apa, kok berbuat salah. Ketika murid sudah dibimbing, sudah mengeksplorasi orang seperti apa yang mereka inginkan, guru bisa mulai bertanya tentang kejadian seberapa sering hal ini terjadi, apakah ia lakukan, ia berada di mana, dan murid tidak akan berbohong pada guru. Yang selanjutnya, yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang menyadari tindakan. Agar murid dapat melakukan restitusi diri setelah melakukan kesalahan, penting untuk memahami dampak dan tindakan mereka pada orang lain dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Guru dapat membantu murid mengenali perasaan mereka dan mengaitkannya dengan kebutuhan dasar seperti kasih sayang, kebebasan, keamanan, dan juga kesenangan. Baiklah, selanjutnya ada yang keenam, restitusi diri adalah cara yang baik, yang paling baik. Dalam restitusi diri, belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk menghormati orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Nah,
dalam hal ini Dr. William Glasser menyatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri, orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Jadi kalau orang yang bahagia mengevaluasi dirinya, nah, itu mengevaluasi orang lain. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari diri sedang menjadi orang yang seperti apa. Yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Ketika guru membimbing murid untuk penguatan karakter, guru akan mengatakan, ibu bapak tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini, tetapi mari kita bicara tentang apa yang akan kamu lakukan besok. Kamu bisa saja minta maaf, tapi orang yang akan lebih suka mendengar apa yang kamu lakukan dengan lebih baik lagi. Yang selanjutnya, yang ke-8, restitusi menguatkan. Nah, restitusi ini biasakan momen ketika murid melakukan kesalahan menjadi sebuah momen yang baik. Jawabannya tentu bisa, asalkan ya bisa belajar dari kesalahan itu. Apa maksud dari kalimat kita bisa lebih kuat setelah kita belajar dari kesalahan? Nah, bisa Bapak Ibu dibaca di sana. Yang selanjutnya ke-9, restitusi fokus pada solusi. Nah, dalam restitusi guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Itu di restitusi fokus pada solusi. Dan selanjutnya yang ke-10, restitusi membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mari kita lihat praktek pendidikan kita seringkali memisahkan antara anak-anak di kelompoknya. Misalnya seorang anak TK bersikap tidak kooperatif pada saat kegiatan mendengar dongeng dari gurunya. Anak itu disuruh keluar dan dari kelompoknya, atau anak itu diminta duduk di belakang kelas atau di pojok. Halnya sama seperti kita. Kalau misalkan ada di siswa kita yang diberikan tugas kelompok karena dia tidak mengerjakan dan dipisahkan dari kelompoknya, ya. Nah, itu adalah salah satu restitusi memberikan murid. Nah, bukan seperti itu. Seharusnya kita tetap memberikan atau belajar nilai-nilai kebajikan. Kalau mereka tidak belajar, bagaimana nasib generasi kita di masa depan? Nah, Bapak Ibu bisa dipahami langsung dari presentasi ini. Yang selanjutnya kita udah, iya, terima kasih. Itulah pembahasan tadi dari 5 dasar pokok, terus lagi ada 5 kontrol, dan yang terakhir ada restitusi. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, barangkali ada yang dipertanyakan kami persilakan, dan mungkin pertanyaannya kalau sifatnya nanti kalau mau ngobrol langsung di ruang guru boleh, ya. Tentunya tadi pembahasan saya dari awal sampai akhir mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya, dan juga kami selalu mendukung teman-teman yang ingin mengikuti CGP. Silakan, sudah ada di sini yang angkatan calon angkatan 10 ya, Pak Abe dan Pak Asman, mudah-mudahan dilancarkan, dan tentunya saya ucapkan terima kasih. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon guru penggerak Bapak Dasep Sutisna yang telah menyampaikan pemaparannya berkaitan tentang restitusi, 5 kontrol, dan 5 kebutuhan dasar manusia yang begitu panjang lebar ya. Mungkin kita bisa memahami bagaimana kita cara menangani peserta didik kita, menangani diri sendiri ataupun kepada orang lainnya. Nah, di situ telah dipaparkan begitu gamblang ya dan jelas, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa melaksanakannya kepada murid kita ya.
Mungkin untuk acara selanjutnya tutup aja ya Pak Nasir, acara pengibasan diseminasi budaya positif untuk hari ini. Mungkin kedepannya kita bisa berkolaborasi lagi di ruang gurunya. Demikian saya ucapkan terima kasih. Kita mari ucapkan sama-sama ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik anak-anakku yang saya cintai, hari ini kita sebelum nanti ke pembelajaran, kita akan membuat satu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu hampir persis namanya seperti peraturan, ya, peraturan kelas. Cuman kalau keyakinan kelas kita lebih dari keyakinan kalian, ya. Misalnya gini, kelas impian kalian itu maunya seperti apa? Ya, nanti kalian tuangkan dalam tulisan kamu. Kita sepakati mau berapa keyakinan kelas? 7 boleh ya. Kita bikin nanti kalian misalnya nih kalian keyakinan kelasnya contohnya aku pingin kelas aku bersih. Nah, dituangkan kalian menurut kalian yang kamu inginkan tentang kebaikan, tentang budaya positif kalian di sini. Kalian tahu, ya, kalian tuliskan sesuai dengan hati kalian. Oke, paham? Iya. Kita akan bagikan, nih ada kertas, Bapak sudah siapkan. Ini boleh dibagikan, nanti itu dikasih nama, ya, dibagikan tolong ya Najwa. Dikasih nama kalian. Oke, siap, ya, sudah cukup. Oke, silakan kalian ambil satu-satu kertasnya. Nah, di sana ditulis nama kalian. Boleh atau di atasnya ditulis keyakinan kelas, nama misalnya Najwa. Oke, sudah, anak-anakku? Oke, silakan keyakinan kelas menurut kalian yang kalian impikan kelas ini seperti apa? Oke, silakan. Ya. Ini tidak ada apa-apa, enggak? Nah, dipakai aja lah. Iya. Nah, oke. Siap? Boleh kalian mengimajinasikan dulu atau bermimpi dulu. Aku ingin kelas seperti ini, kelas yang gini. Ya. Itu sesuai hati nurani kalian. Ya, sesuai hati nurani kalian. Ya, sambil berdoa. Sembilan akhir. Oke. Ini boleh 1, 2, 3.
Silakan terkait yang menyangkut kelas kalian, maunya seperti apa sih? Oke, silakan. Oke, anak-anakku, ada yang sudah selesai? Oke, sambil berjalan saja. Boleh. Ini apa? Coba lihat dulu nih. 1, 2 sudah 5, bagus. Ayo, silakan kalian tulis. Oh iya, oke. Ini sesuai dengan hati nurani kalian. Sesuai dengan hati nurani kalian, ya. Sesuai dengan keyakinan kamu. Kalau saya di kelas maunya seperti ini dan saya tidak mau ini, ya. Oke. Bagaimana? Ini sudah selesai. Iya. Nanti per kelompok itu menyimpulkan dulu, ya. Misalkan nomor 1 nanti ada yang mewakili siapa dari kelompok ini siapa, nanti ini siapa. Oke, baik. Dari kita ke nomor 1 dulu. Nih, keyakinan kelas 9A. Ini 9A ya. Yang pertama, ini dari kelompok ini. Keyakinan kelas kamu maunya seperti apa? Aku ingin kelas ini menjadi kelas yang terbaik. Nah, aku ingin menjadi kelas ini. Jadi, aku ingin kelas ini menjadi kelas yang terbaik. Oke. Dari kelompok ini. Aku ingin anak-anak kelas lagi membayar uang kas. Oh, ini masalah uang kas gitu ya. Ada problem di uang kas. Ingin anak-anak membayar uang kas. Oke. Terus yang kelompok ini? Ingin kelas yang estetik dan bersih. Ingin kelas yang estetik yang bersih. Coba dari kelompok ini ada nggak yang tentang seperti ini nih? Ingin kelas yang bersih ada? Coba dari teman-teman ada? Ada. Coba dari kelompok ini tentang kebersihan apa? Agar tidak banyak sampah. Kan kebanyakan kalau di kolong-kolong biar nggak ada nyamuk. Oh iya, jadi intinya ingin kelas bersih. Ini coba. Anak-anak tuh kadang ada yang dilihat, ada yang enggak. Nah. Ini bareng-bareng bersihin kelas. Oke, yang ini tadi menginginkan kelas yang estetik. Baiklah, dari kalimat-kalimat kalian tadi kita simpulkan. Jadi intinya ini ingin sampah yang bersih, ini ingin kita berjalan. Intinya kelas ini memerlukan atau membutuhkan kelas yang bersih dan nyaman. Nah, berarti bahasanya kami menginginkan kelas yang bersih dan kalau nanti ada katanya yang negatif, kita positifkan jadi kata positif. Berarti boleh kita sepakati semuanya untuk yang pertama, kelas ini menginginkan, berarti ditulis di sininya kami menginginkan
Atau gini aja, yang mengingat ya. Kami mendambakan kelas yang bersih. Oke. Yang kedua boleh dari kelompok ini. Yang kedua, keyakinan menurut kalian dari siapa? Boleh, dari ini siapa? Kerapian kelas berarti tadi masuk ke kebersihan, ya. Ini kamu membayar uang kas tanpa ditagih, kamu masuk ini ya. Sudah ada dua ya, jawaban membayar uang kas. Ini dari Najam, yang pinginnya apa? Saya ingin kelas yang tidak kotor, berarti sama tadi masuknya ke kebersihan. Oke, ada lagi dari sini? Ada nomor berapa? Nomor 2. Saya ingin kelas yang rapi dan bagus. Berarti masuknya tetap ke tadi mendambakan kelas yang bersih dan rapi ya. Bersih dan rapi. Oke. Yang ini dari kelompoknya Alisa. Aku ingin kelas ini tidak gampang ribut. Tidak gampang ribut. Oke, ada lagi yang lain? Bro? Ini ingin kelas yang bersih, sama berarti ya. Intinya masuk ke tadi di sini sudah ada 2 poin yang ingin membayar uang kas tepat. Berarti yang kedua membayar uang kas tepat waktu. Oke, ada lagi nggak yang lainnya? Boleh dibacakan sama Najwa, semuanya bacaan dulu. Aku ingin mereka rajin mengerjakan tugas. Aku ingin mereka terus. Aku ingin mereka rajin membersihkan kelas. Sama buat kebersihan. Aku ingin mereka rajin sekolah. Aku ingin mereka rajin membaca. Terus? Aku ingin mereka menjaga peralatan kelas. Aku ingin mereka tidak telat masuk kelas. Oke, ini dari Hayarani, coba dibacakan semuanya. Aku ingin kelas ini menjadi kelas yang bersih. Aku ingin kelas ini tidak gampang ribut. Aku ingin kelas ini menjadi kelas untuk contoh kelas-kelas lain. Aku ingin kelas ini menjadi kelas ramah dan sehat. Aku ingin kelas ini tidak pernah kehilangan barang. Aku ingin kelas ini ada renovasi. Aku ingin kelas ini menjadi kelas terbaik di mata guru maupun kelas-kelas lain. Oke. Siap dari ini, kelompok ini dibacakan oleh siapa? Boleh. Aku ingin kelas yang estetik dan bersih. Aku ingin kelas yang jauh dari kata bau sampah. Aku ingin kelas yang rapi. Aku ingin mempunyai halaman yang indah. Aku ingin melihat teman-teman tertib dalam melakukan ketertiban. Aku ingin gerbang sekolah dibuka kembali, tapi kita harus tertib. Aku ingin datang ke kelas, datang lebih awal dan bersih-bersih. Oke. Dari ketiga kelompok ini kesimpulannya tadi semua sama. Ada yang tentang kebersihan, tapi sudah kami menambahkan kelas yang bersih dan rapi. Terus dari ini mengerjakan tugas nih. Ada yang mengerjakan tugas nggak? Ini yang mengerjakan tugas. Oke. Selain itu kalian menginginkan yang ditulis itu tadi menginginkan kelas yang bersih udah. Berarti tadi dari ini menginginkan tadi yang kedua apa? Pembayaran uang kas ya? Iya. Berarti coba bahasanya bagaimana? Tadi Najwa kami menginginkan kelas yang membayar uang kas. Bahasanya diginikan, kita positifkan bahasanya. Berarti kami menginginkan iuran uang kas tepat waktu ya, gitu aja ya. Ini bisa tepat waktu. Oke, yang selanjutnya tadi dari hari apa? Nah, ingin kelas tidak gampang ribut, ada dari kelompok ini? Sama? Ada? Oh ini ada. Yang ini kelas yang tidak ribut ada. Oh berarti
Intinya yang ketiga menginginkan kelas yang tidak ribut. Berarti ribut waktu belajar ya? Oke. Berarti kalian menginginkan kelas yang tertib. Nah, oke. Menginginkan kelas yang tertib. Oke. Berarti tinggal 1, 2, 3, 4. Oke, 4 keyakinan kelas lagi. Boleh? Dari lagi. Dari yang lain. Ada kamu? Aku ingin kelas ini tidak apa ini? Tidak ada barang yang hilang. Dari kamu? Berguna. Oke, 2. Dari sini tentang tadi tidak akan mau ada barang yang hilang. Terus lagi ini Datang ke kelas, datang lebih awal dan oke. Berarti intinya ini menginginkan kelas yang tidak ada barang hilang. Ini pun sama, dari kelompok ini pun sama. Ya, intinya mah kita menginginkan kalau kita di sekolah itu nyaman, barang-barang kita hilang, berarti di sana kita saling menghargai dan saling menjaga, ya, saling menjaga. Kalau di sana saling menjaga, kita saling menghargai, kita sudah berarti maksudnya dikasih kasih sayang. Intinya berarti kita harus saling menyayangi dan menghargai. Nah, berarti bagaimana kalau kata ini itu dimasukkan? Saling menyayangi dan menghargai sesama teman, ya, boleh? Oke, di sini saling menghargai, menyayangi ya, menyayangi dan menghargai sesama teman. Karena keyakinan kelas kalian sudah terbentuk, ada 7 poin keyakinan kelas. Ya, nah kalau keyakinan kelas dengan peraturan bedanya, kalau peraturan itu yang dibuat secara langsung ya, misalkan peraturan sekolah itu dibuat oleh sekolah. Kalau keyakinan ini lahir dari keinginan kelas kalian. Nah, kalau kalian menginginkan kelas seperti ini, maka kalian akan mematuhinya ya sesuai dengan keinginan kalian. Oke, paham ya? Kalau peraturan kan mungkin di sekolah peraturan nggak cocok nih sama nggak gue banget gitu ya. Nah, tapi kalau keyakinan lahirnya dari hati kalian, dari keinginan kalian, pasti ini bakal dilaksanakan. Oke, anak-anakku, Bapak sudah membuat ini nih, ya, poster keyakinan kelas. Jadi yang tadi kita rembukan, yang kita bicarakan ini tadi, ini kalian masukkan ke sini. Siapa yang tulisannya bagus? Kalian nih, boleh ya, nanti. Ini keyakinan kelas 9A. Yang pertama apa tadi? Kami mendapatkan, nah, tulis ini. Nah, kalau sudah tulis dimasukkan ke sini, selanjutnya kita sepakati bersama. Kalau kita setuju, berarti kalian nama tanda tangan di sini. Oke? Paham? Boleh. Akhirnya ke sini. Boleh minta tulisnya di sini ya. Mau di mana? Di sana aja ya. Oke, akhirnya silakan. Oke. Yang pertama dibacakan. Siapa? Dari kelompok sana. Akhirnya yang tulis. Nah, bisa? Aman? Iya dong, biar gede pakai spidol di sini ya. Yang satu keyakinan kelas ini 9A-nya, gede ini 9A, saya oke. Yang pertama, kami mendapatkan kelas yang bersih dan rapi. Oke, untuk keyakinan kelas nomor 1. Kami mendapatkan
kelas yang bersih dan rapi. Berarti ke bawah. Nah, Jadi pakai ini. boleh pakai ini, boleh. Nah, sebenarnya boleh agak Islam ini ya. Dan rapi. Oke, selanjutnya yang nomor 2 apa? Bacain. Kami menginginkan Iuran uang kas tepat waktu. Oke. Selanjutnya yang ketiga, bacakan boleh. Yang ketiga apa? Menginginkan kelas yang tertib, aman dan nyaman. Menginginkan kelas yang tertib, aman dan nyaman. Aman dan nyaman. Yang keempat, saling menyayangi dan menghargai sesama teman. saling menyayangi dan menghargai sesama teman. Ya. Oke. Yang selanjutnya yang kelima ya. Tidak saling mengejek. Nah, tidak saling mengejek. Tidak saling mengejek. Dalam kurung bullying. Yang keenam, meminta izin ketika mau keluar dan masuk kelas. Kebalik nggak? Mau masuk dulu apa keluar dulu? Berarti mungkin kita di kelas dulu ya, baru keluar boleh. Ini aja. Meminta izin ketika mau keluar dan masuk kelas. Oke. Yang selanjutnya yang terakhir yang ketujuh, belajar tepat waktu. Nah, tambah lagi nih bahasanya nih, lanjut nih ya. Belajar tepat waktu bagi siswa dan guru. Belajar siswa dan oke, siap. Selanjutnya ini sudah disepakati oleh kalian bersama. Siapa yang mau nempel nih? Aduh, yang mau nempel siapa? Kita tempelkan di kelas kita supaya kita nanti bisa melihat atau bisa melihat keyakinan kelas kita seperti apa. Boleh dikasih lihat dulu sama siapa? Jam. Tanggal jam. Boleh di sini. Kasih lihat dulu. Oke. Boleh, silakan bantu. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati. Boleh, pinggir-pinggirnya. Nah, jangan banyak-banyak. Siap. Oke. Kita tempel sebelah mana? Di sini ya. Kita tempel di sini, boleh. Nah, udah kan? Udah, ayo ke bawah sini, jam. Baik, ya oke. Kita tempel di sini. Ini cari yang rata. Ini boleh. Nah, kalau di sini bagaimana nanti Mas? Kumaha? Yang short deh.
sudah terpasang, apakah kalian setuju dengan keyakinan kelas ini? Setuju. Oke, di sini sudah dituliskan yang bertanda tangan di bawah ini, kami setuju dan akan melaksanakan keyakinan kelas kami. Kami yang berjanji. Boleh. Siapa yang mau tanda tangan lebih dulu? Boleh. Tulis nama. Nah, dan tanda tangan. Oke. Oke, ayo silakan kumpul yang tanda tangan siapa? Oke, boleh. Kalian tanda tangan boleh. Namanya siapa? Najwa. Oke, yang setuju lagi? Ayo semuanya silakan berurutan terus. Yuk. Jangan lupa namanya ya. Oke, lagi. Ayo semuanya aja maju ke depan ayo. Yang belum silakan maju ke depan. Ayo yang belum maju ke depan silakan tanda tangan. Iya. Iya sih. Oke, ayo yang belum. Ayo. Boleh yang belum ke depan aja biar semuanya langsung. Biar yang belum ini ngomong ya. Yang belum dapat. Oke. Sip, ayo. Siapa lagi? Wah, hati-hati. Oke, siap. Silakan mangga. Lagi. Sip, mantap. Oh, ini kan ada apa ya? Oke. Oh, keren banget. Sip. Ada yang belum? Sudah semuanya? Sudah belum? Belum. Oke. Sepakati dulu dong. Sepakati bersama. Ayo sepakati dulu. Ini hasil dari keyakinan kelas kalian. Ini jam si pemberani dan tangguh saya. Sudah semuanya? Oke. Baik, anak-anakku, sekarang kita sudah meyakini keyakinan kelas kita yang sudah kalian yakini sesuai dengan kelas ujian kalian. Jadi harapannya nanti kalian mematuhi keyakinan kalian semuanya.
ya, mulai dari menginginkan kelas yang bersih, terus pembayaran uang kas tepat waktu, menginginkan kelas yang tertib, aman dan nyaman, saling menyayangi, tidak saling membuli, minta izin dan belajar tepat waktu, ya. Jadi nanti ini yang sudah kalian yakini dan sudah kalian tanda tangan, kalian sudah berjanji, jangan sampai kalian nanti melanggar keyakinan kalian. Oke, terima kasih untuk semuanya. Boleh minta tepuk tangan untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Sedeli, PKS urusan Humas. Sangat berterima kasih kepada para CGP yang telah memberikan pengibasan tentang budaya positif di sekolah kami, yaitu SMP 2 Cidaun, yang mungkin dengan terselenggaranya ini, yaitu pengibasan tentang budaya positif ini oleh para CGP, akan menghasilkan budaya yang baik, sehingga akan ditiru oleh rekan-rekan guru yang lain. Kemudian ilmu yang diberikan oleh para CGP akan diimplementasikan di sekolah kami, yang mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi dan ada perubahan yang signifikan dengan adanya pengibasan dari CGP tentang budaya positif. Mungkin itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Kurniasari. Saya di sini sebagai guru matematika di SMP Negeri 2 Cidaun. Alhamdulillah, terkait kegiatan diseminasi budaya positif kemarin, saya mendapatkan ilmu yang sangat berharga, di mana saya dapat menerapkan bagaimana kepada siswa tentang perlakuan yang harus saya lakukan di sekolah. Saya menjadi paham dan mendapatkan ilmu baru. Terima kasih kepada calon guru penggerak yang telah memberikan materi terkait budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryani dari kelas 9A. Setelah saya membuat keyakinan kelas, saya akan memahami keyakinan tersebut dan itu mungkin bisa berdampak bagi kelas 9A. Terima kasih juga untuk Bapak Dasep Sutisna yang telah melaksanakan keyakinan untuk kelas 9A. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albina dari kelas 9C. Terima kasih kepada Bapak Dasep Sutisna yang telah membimbing kami dalam mengadakan keyakinan kelas. Saya yakin dengan adanya keyakinan kelas ini, kelas kami bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.